Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Antonius Hermanto Gultom, NIM D1A 019058. Di video kali ini saya memenuhi tugas penyuluhan pertanian dan judul materi yang akan saya ambil yaitu teknik inovasi hortikultura. Hortikultura diperkenalkan pada tahun 1600. Hortikultura diambil dari bahasa Latin yang terdiri dari dua suku kata yaitu hortus dan cultura. Hortus berarti tanaman dan cultura memiliki arti budidaya. Jika diartikan, hortikultura memiliki arti definisi sebagai tanaman budidaya atau budidaya tanaman pekarangan. Secara rinci, hortikultura merupakan ilmu dan praktik intensif dalam seluruh proses mulai dari menanam, memproses, dan memperjualbelikan hasil budidaya tanaman tersebut. Terdapat beberapa cabang ilmu terkait dengan hortikultura. Di antaranya, yang pertama yaitu pomologi. Pomologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kultivitas tanaman berbuah. Contohnya seperti apel, jeruk, mangga, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu arborikultur, yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang aktivitas dan manajemen pohon serta tumbuhan semak. Yang ketiga yaitu florikultur. Ini merupakan ilmu yang mempelajari kultivitas tanaman berbunga. Yang keempat yaitu olerikultur. Ini ilmu yang mempelajari tentang tanaman sayur-sayuran. Dan yang terakhir vitikultur. Ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanaman anggur. Berikut pengelompokan tanaman hortikultura. 1. Tanaman perkebunan, yaitu kelompok tanaman yang dikelola oleh individu ataupun perusahaan dalam skala besar dan dilakukan secara intensif. Contohnya perkebunan teh dan perkebunan kopi. Yang kedua yaitu tanaman rempah. Kelompok tanaman ini produktivitas yang diproduksi untuk memberikan rasa pada makanan, contohnya cabai, bawang, dan kunyit. Selanjutnya ada kelompok tanaman obat. Kelompok tanaman ini digunakan untuk obat dan juga aromaterapi. Kemudian beberapa contoh kelompok tanaman yang dapat berguna sebagai aromaterapi, contohnya lavender dan bunga melati. Inovasi teknologi pertanian berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, mengingat bahwa peningkatan produksi melalui perluasan lahan atau ekstensifikasi sulit diterapkan di Indonesia di tengah-tengah konservasi lahan pertanian yang produktif ke non pertanian semakin meluas. Penyuluhan lapangan berperan penting dalam memperkenalkan inovasi teknologi pertanian kepada petani. Peran penyuluhan pada dasarnya tidak hanya sekedar memperkenalkan teknologi kepada petani, melainkan meningkatkan kapasitas petani agar mampu secara mandiri dalam menjalankan usahanya. Perkembangan yang pesat di perkotaan berdampak pada semakin berkurangnya lahan pertanian yang ada. Seiring maraknya pembangunan perekonomian dan pemukiman di wilayah perkotaan, maka semakin meningkat pula alih fungsi lahan yang terjadi di perkotaan. Lahan-lahan yang dulunya merupakan lahan pertanian kini berubah menjadi pemukiman penduduk.
Dengan semakin menyempitnya potensi lahan di perkotaan yang bisa dimanfaatkan, maka pemanfaatan pekarangan merupakan salah satu opsi yang bisa dipilih untuk mendukung pembangunan pertanian di perkotaan. Pemanfaatan pekarangan kemudian sangat erat kaitannya dengan usaha mencapai ketahanan pangan masyarakat yang dimulai dari skala yang paling kecil, yaitu skala rumah tangga. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam pemanfaatan pekarangan yaitu dengan teknologi budidaya tanaman dengan metode aquaponik. Aquaponik merupakan sebuah alternatif menanam tanaman dan memelihara ikan dalam satu wadah. Proses ini di mana tanaman memanfaatkan unsur hara yang berasal dari kotoran ikan yang apabila kotoran itu dibiarkan dapat berpengaruh dan menjadi racun bagi ikannya. Lalu, tanaman inilah yang akan menjadi fungsi sebagai filter vegetasi yang akan mengurai zat racun tersebut menjadi zat yang tidak berbahaya bagi ikan dan suplai oksigen pada air yang digunakan untuk memelihara ikannya. Dengan siklus ini akan terjadi siklus saling menguntungkan dan bagi kita yang mengaplikasikannya tentu saja akan sangat menguntungkan sekali karena lahan yang dipakai tidak terlalu luas. Di sini ikan adalah kunci dalam sistem aquaponik. Ikan menyediakan hampir semua nutrisi bagi tanaman. Ada berbagai jenis ikan yang dapat digunakan dalam sistem aquaponik. Jenis ikan ini tergantung pada iklim lokal dan jenis yang tersedia di pasaran. Tetapi yang paling sering digunakan yaitu ikan nila. Aquaponik tidak hanya baik untuk sayuran hijau. Aquaponik akan menumbuhkan hampir semua jenis sayuran. Beberapa varietas sayuran, buah yang berkinerja baik, contohnya terong, tomat, cabai, melon, dan sebagainya. Beberapa manfaat dari budidaya dengan sistem aquaponik antara lain, yang pertama, tentu saja kotoran ikan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Kedua, produk yang dihasilkan pun merupakan produk yang organik karena hanya menggunakan pupuk dari kotoran ikan yang telah diproses melalui sistem biologis. Ketiga, menghasilkan dua produk sekaligus yaitu sayur dan ikan dari satu unit produksi. Dan yang keempat, dapat menghasilkan sayuran yang segar dan ikan yang sumber protein yang cukup baik pada sistem ini. Yang kelima, bersifat berkelanjutan dengan perpaduan tanaman dan ikan dan siklus nutrien. Yang keenam, selain untuk aplikasi komersial, aquaponik telah menjadi tempat pembelajaran yang populer bagi masyarakat maupun siswa-siswa kejuruan perikanan tentang biosistem terpadu. Selanjutnya, populasi tanaman organik yang dapat ditanam bisa mencapai 10 kali lipat lebih banyak dari total luas lahan. Dan tidak hanya itu, tingkat kerapatan tanaman yang akan dibuat ini lebih tinggi dikarenakan menggunakan sistem terapung di atas air. Sistem ini menjadi salah satu keuntungan bagi kita yang kekurangan lahan pertanian. Lalu pemeliharaannya juga yang mudah dan tidak memerlukan penyiangan, terbebas dari hama tanah dan tidak memerlukan penyiraman. Demikian presentasi video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Video mengenai teknik inovasi
tanaman hortikultura menggunakan sistem aquaponik. Jangan lupa like, comment, and subscribe.